Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian di hari yang sore ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam rah, dan gemahkan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kajian kita menerangkan atau kita kaji bersama-sama surat Al-Humazah, yakni artinya pengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sadaqallahul azim. Mari kita bongkar di dalam ayat ini rahasia-rahasia yang terpendam. Mari kita simak bersama. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi secara dohirnya ada orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela orang lain. Itu tandanya, hakikatnya, ia telah mengumpat dan telah mencela
dirinya sendiri. Jadi sejatinya orang-orang yang suka mengumpat dan orang-orang yang suka mencela orang lain, itu hakikatnya zalamtu nafsi, menzalimi dirinya sendiri, mengumpat dirinya sendiri, dan mencela dirinya sendiri. Karena memang hatinya ya memang perlu diumpat dan dicela. Karena masih bertuhankan hawa nafsunya di hatinya. Jadi jangankan sampai keluar di luar mulutnya, yakni mengumpat orang, senang ngerasani orang, senang menjelek-jelekkan orang, senang merendah-rendahkan orang, senang menjatuh-jatuhkan martabat orang lain, dan suka mencela orang lain. Kadang mencela keadaan-keadaannya, mencela masalah-masalah yang dihadapinya, kadang mencela makanan-makanan yang disuguhnya, mencela rezeki-rezeki yang disuguhkannya. Orang-orang yang suka mencela dan yang mengumpat di hatinya, itulah bukti bahwa hatinya sedang terbakar. Jadi siksa azab kubur, siksa neraka jahanam, yang dikatakan neraka di sisi Allah ya saat ini ketika hati kita terbakar dengan hawa nafsu kita sendiri. Ketika hati kita masih mengakui di dalam hati kita bahwa badan ini milikku hamba, hidup ini milikku hamba. Jadi badan-badan inilah yang menjadi bahan bakarnya neraka, serta hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang masih menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk Tuhan. Karena inilah mereka beronta dengan cara mengumpat. Mereka beronta hatinya dengan cara mencela. Hatinya selalu dibakar karena ia tak ada iman di hatinya. Bila saja ada iman di hatinya, tak mungkinlah ia mencela, tak mungkinlah ia mengumpat, mencela dan mengumpat apapun, baik mencela mengumpat manusia, baik mencela mengumpat hayawan, baik mencela mengumpat tumbuh-tumbuhan, baik mencela mengumpat semua keadaan-keadaan yang tidak disenanginya. Karena itulah tempatnya ia dibakar dan disiksa dirinya dengan kezalimannya sendiri. Bagaimana mungkin Allah menyiksa kita ketika kita suka mengumpat? Bagaimana mungkin Allah menyiksa kita ketika saat kita mencela? Wong Allahnya tak ada bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan Allah yang membakar hati ini? Kecuali diri kitalah yang zalim terhadap diri kita sendiri. Jangan salahkan Allah bila hatimu terbakar. Salahkanlah dirimu yang membakar hatimu sendiri dengan
kebanggaanmu. Dirimu sendirilah yang membakar dirimu dengan kemuliaanmu. Dirimulah yang membakar dirimu dengan amal ibadahmu. Dirimulah yang membakar dirimu dari sholat-sholatmu. Ketika ada yang tidak sholat, ketika Anda melihat orang yang tak beribadah, Anda mengumpat. Anda mencela orang-orang yang tak sepadan dengan Anda. Itulah anar. Jadi anar itu ya untuk yang ahli-ahli ibadah. Anar itu untuk yang ahli-ahli syariat. Maknanya syariat manusianya masih diakui sebagai syariat manusianya. Hatinya belum bisa lillahi ta'ala. Akan tetapi di semua perbuatannya, di seluruh aktivitasnya, di seluruh sholat dan ibadahnya masih kembali kepada anar daripada kembali kepada Allah. Kembali kepada hawa nafsunya yang merasa bangga, yang merasa kuasa dengan apa yang dilakukannya selama ini. Jadi jangan salahkan Allah bila hati kita terbakar. Jangan salahkan Allah bila hati kita terdolimi. Karena yang mendolimi kita, karena yang membakar hati kita, ya kita sendiri. Kenapa kita jadi Tuhan? Ya dibakar oleh diri kita sendiri. Jadi jangan salahkan Allah yang membakar Anda dan kita semua. Salahkanlah dirimu sendiri karena dirimu itulah anar. Karena dirimu itulah lembah dosa. Karena diri kita inilah rusak dan fana. Dan tak mungkinlah kita menjadi yang wujud. Dan tak mungkinlah kita menjadi yang akbar di dalam hati kita. Dan tak mungkinlah kita menjadi yang suci, yang paling ada dan yang paling nyata daripada Allah, pencipta diri manusia kita di hati kita. Jadi salahkanlah diri kita sendiri. Salahkanlah kenapa selama ini, kenapa puluhan tahun kita jadi Tuhan, tidak lengser. Ingin jadi raja terus, ya harus mengatur diri kita sendiri. Jadi diri kita selama ini merasa bangga atas itu semua. Maka dibakarlah hati kita dengan fahsya wal munkar. Itu semua karena kesalahan kita sendiri. Jangan salahkan Allah. Kenapa kita tak menyembah Allah? Dan kenapa kita menyembah diri kita sendiri? Ya letaknya di dalam anar bersama iblis dan setan yang congkak dan yang sombong itu. Mari kita lanjutkan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi selama ini kita dibakar dengan cinta-cinta dunia. Hati kita dibakar dengan mencari-cari dunia. Hati kita dibakar dengan urusan-urusan dunia. Hati kita dibakar dengan persaingan-persaingan dunia. Hati kita dibakar dengan hal-hal yang menjurus kepada urusan dunia saja. Kita menghitung-hitungnya.
kita mengumpul-ngumpulkannya, padahal itu api bagi kita. Kita emosi di dalam meraihnya. Kita rakus di dalam meraihnya. Kita tamak di dalam meraihnya. Hingga kita tak tahu diri kita. Hingga kita tak tahu posisi diri kita ini siapa. Hingga kita terlena di dalam kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, hatinya mana mungkin bisa kembali kepada Allah. Sementara yang dituhankan di dalam hatinya hanyalah dunia, dunia, dunia yang dikumpul-kumpulkannya. Sholatnya ketemu dunia, ibadahnya ketemu dunia, kebaikannya ketemu dunia, amal ibadahnya ketemu dunia, karena yang disembah dan yang dipertuhankan hanyalah dunia saja. Mari kita lanjutkan. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mohon maaf. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kita selama ini seolah-olah tanpa harta, tanpa uang, kita tak berdaya. Dengan harta, dengan uang, maka kita congkak dan sombong. Maka dari itu, harta yang kita kumpul-kumpulkan akan menyesatkan hati kita jauh dari Allah. Karena kita lebih cinta harta, karena kita lebih cinta dunia daripada cinta kepada pencipta harta, daripada cinta kepada pencipta dunia di hati kita. Dikira harta ini bisa mengekalkan kehidupan kita. Dikira harta ini bisa mengekalkan kesehatan badan kita. Dikira dengan harta kita bisa menang. Dikira dengan harta kita bisa masuk surga. Dikira dengan harta kita mendapatkan kebanggaan. Dikira dengan harta kita mendapatkan kemuliaan. Akan tetapi semua itu kita dapatkan hanyalah di sisi manusia saja. Akan tetapi di sisi Allah semuanya menjadi racun yang membunuh diri manusianya sendiri. Mari kita lanjutkan. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam raga hutamah. Inilah buktinya bahwa bila di dalam hati kita cinta dunia, cinta harta, cinta dengan berbagai macam apa-apa yang kita cintai yang selain Allah di dunia ini, maka itulah yang dimaksud neraka, yakni neraka hutamah, neraka ketamakan. Ketamakan hati
akan dunia, maka saat itu juga kita dilemparkan, disiksa, diazab dengan apa yang kita cintai selain Allah. Kita lanjutkan kembali. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Apa neraka hutamah itu sih? Berarti neraka hutamah itu adanya. Bahwa neraka itu terjadinya besok setelah mati apa sekarang. Bila manusia sudah mati tak bisa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Ketika manusia sudah mati tak mampu lagi membawa harta-hartanya. Apakah neraka hutamah ini bisa ada? Dikala manusianya sudah kembali kepada Allah. Jadi adanya neraka itu adalah ketika manusianya belum kembali kepada Allah. Neraka itu ada bagi manusia yang belum bisa roji'un kepada Allah. Neraka itu ada ketika manusia masih mentuhankan dirinya sendiri, masih mentuhankan hawa nafsunya, masih mentuhankan iblis dan setan di hatinya. Saat itulah neraka sudah berkobar dan menyala-nyala. Karena bahan bakarnya sudah komplit, badan-badan yang diakui oleh manusianya dan hidup yang diakui oleh hidup manusianya. Itulah bahan bakarnya untuk membakar isi hati manusianya dengan ketakutan demi ketakutan, dengan keresahan demi keresahan, dengan kegundahan demi kegundahan, dengan merana demi merana. Semua penuh dengan ketakutan. Takut bila